Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya memaklumi karena Ustadz Muhammad Nuruddin itu lulusan Al-Azhar, ya, jadi dia tidak paham tentang kesyiahan yang sesungguhnya dan kesunnahan yang sesungguhnya, ya. Tapi bukan berarti saya menuduh bahwa Ustadz Nuruddin itu bukan Sunni. Tidak, dia Sunni, ya. Hanya saja dia masih belum paham secara mendalam apa itu kesunahan. Dan supaya dia tidak keceplosan ngomong saya lebih tertarik pada Syiah, kalau seandainya, atau terserahlah itu. Dia kalau memang benar-benar paham tentang kesunahan yang sesungguhnya, dia pasti tidak akan membahas tentang Syiah itu baik atau bagus, ya. Karena masalah Syiah itu masalah akidah dan bukan masalah pemikiran biasa begitu saja, ya. Ini ada artikel baru saya baca, ya, di Facebook, ya. Selama ini ada kelompok yang suka menamai dirinya sebagai pengikut salaf paling sejati, menyebut kelompoknya sebagai Ahlus Sunnah. Tapi mereka ini suka menyesatkan kelompok kaum muslim yang akidahnya mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah akidah yang diajarkan oleh Al-Azhar Syarif. Ya, saya maklumi, ya. Dan juga banyak pesantren di bumi Nusantara sering disesatkan oleh pengikut Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Disesatkan gimana, ya? Maka dari itu kita perlu meluruskan, dan inilah materi ceramah yang saya sampaikan tadi pagi di Majelis Al-Ihya Bogor. Majelis sekaligus pesantren Al-Ihya ini adalah majelis yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh, seorang kiai besar yang sekaligus tokoh pahlawan kemerdekaan. Kemudian ini karena artikelnya cukup panjang, ya. Baik, kemudian barangkali itulah ulama pewaris Nabi, akhlaknya mengikuti Nabi. Apa itu tulisan saw itu? Harusnya ditulis Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saw, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dermawan. Saking dermawannya sampai-sampai dilukiskan bahwa pemberian beliau itu adalah pemberi dari sosok yang sama sekali tidak takut kefakiran. Almarhum Kiai Haji Husni Tamrin adalah contoh warisan dari akhlak semacam itu. Sekali sedekah itu bisa puluhan bahkan ratusan juta. Beliau tidak sungkan memberikan hadiah mobil, apalagi motor, kepada orang yang benar-benar menghormati dan memberikan seorang berilmu. Seorang zahid. Majelis beliau ini diisi oleh ribuan orang sampai memadati jalan raya. Setiap hari di majelis ini dibacakan kitab Ihya karangan Imam Ghazali, dan Anda perlu tahu bahwa Imam Ghazali itu akidahnya Asy'ari. Baik, bukan penganut ajarannya Ibnu Taimiyah apalagi Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Imam Ghazali itu ini orang aneh, ya, kok bantahnya seperti itu, ya. Muhammad bin Abdul Wahab itu kan beliau hidup di era setelahnya Imam Ghazali, ya. Kok bisa menganut, ya, ajarannya? Saya bersyukur sekali karena hari ini mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan akidah sang imam di hadapan banyak orang. Sebagian dari mereka mungkin sudah paham dengan akidah yang kami sampaikan. Tapi penguatan tetap diperlukan. Bagi yang ingin menyimak, silakan akses tautan sebagai berikut. Nah, baik. Seperti biasa, saya melihat Ustadz Muhammad Nuruddin itu orangnya, wataknya terlalu terburu-buru, ya. Jadi saya maklumi, beliau ini terlalu terburu-buru. Harusnya kaedah atau buku yang
dia karang itu tentang filsafat, bagaimana menalar, ya, itu dia pakai untuk mencari kebenaran, bukan untuk menyerang orang lain yang menggunakan dalil tanpa dalil sama sekali. Ya, ya tentu saja ini aneh ya, dan dan saya lihat agak lucu gitu. Insya Allah akan saya jelaskan ya. Yang menuduh sesat itu siapa? Asy'ariyah Maturidiyah. Yang menuduh sesat akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bahkan dari ulama Asy'ariyahnya sendiri. Asy'ariyah, ada ulama Asy'ariyah yang menuduh Maturidiyah sesat, ada ulama Maturidiyah yang menuduh Asy'ariyah sesat. Insya Allah akan saya buktikan dari buku-buku mereka sendiri. Ya, bukan saya yang bilang, tetapi dari buku-buku mereka sendiri. Karena sejarah itu yang menghakimi, ya, bukan saya. Ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru seperti ini. Nanti orang awam malah nanti agak bingung, ya. Kemudian yang jadi pertanyaan itu akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah dan lain-lain, apakah mereka berakidah Asy'ariyah atau akidah Maturidiyah? Ya, kalau kalian subscribe video saya, melihat channel saya, kalian akan tahu bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada di era setelahnya Imam 4 mazhab. Ya. Dan Imam Bukhari tidak pernah bilang saya Asy'ari, dan ulama-ulama hadis yang lain. Ya. Tidak semua ulama yang sunni itu harus Asy'ari. Enggak, ya. Bahkan kalau saya teliti buku-bukunya Abul Hasan al-Asy'ari sendiri itu, dia tidak mendirikan mazhab baru, ya. Cuma dia mendirikan ijtihad baru, lalu ulama-ulama setelahnya seperti Ar-Razi, Al-Baqillani justru mereka mengembangkan pemikiran Asy'ariyah ini. Jadi Asy'ariyah tidak sepenuhnya full itu hasil semua pemikiran Abul Hasan al-Asy'ari, ya. Namanya juga ilmu kalam, ya. Kalau standarnya dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah selesai, ya. Kaidah salafiyah seperti itu. Kalau kaidah ilmu kalamiyah ya akan berubah-berubah terus, tidak akan berhenti, ya. Sekian, semoga bermanfaat.